warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran etika profesi dengan bab pertama, yaitu industri jasa keuangan. Pada bab ini nanti kita akan ada 5 subbab, tapi pada pertemuan kali ini kita bahas dulu 3 subbab. Seperti apa materinya? Mari kita simak bersama-sama. Stay tune. Oke, kita masuk ke bab industri jasa keuangan. Bab 1, etika profesi. Dalam bab ini kita membahas 3 subbab ya, seperti saya sudah sampaikan sebelumnya. Seperti biasanya, sekarang siapkan buku dan alat tulismu. Apa yang saya sampaikan penting, langsung dicatat di buku tulis, biar tidak terlewatkan hal-hal penting ya. Gunakan headset jika ingin mendengar suara yang lebih jelas. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan secara garis besar pada beberapa subbab. Ya, perhatikan ini ketentuan pada pertemuan kali ini. Tugas kalian nanti adalah membuat portofolio atau rangkuman melengkapi bagian yang di blok kuning, tulis merah. Ini nanti saya ketika mempresentasikan, ada bagian-bagian yang saya blok kuning dan saya tulis merah. Nah, itu nanti kalian mencari itu dengan berbagai sumber literatur, dibuat dalam sebuah rangkuman atau portofolio, ditulis di buku tulis, dikembangkan ke saya berupa foto ya. Untuk deadline-nya nanti saya sampaikan di lewat chatnya aja ya. Oke, yang pertama, industri jasa keuangan bank ya. Industri jasa keuangan tuh ada macam-macam. Nah, kita bahas yang bank dulu. Tapi sebelum bahas yang bank, kita harus mengerti dulu pengertian dari industri. Menurut BPS, industri adalah sebuah kesatuan unit usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa yang berdomisili pada sebuah tempat atau lokasi tertentu dan memiliki catatan administrasi sendiri. Ya, itu adalah pengertian industri menurut BPS. Nah, ini. Jadi jenis industri itu ada macam-macam. Ada industri primer, sekunder, tersier. Industri primer itu yang gimana sih, Bu? Gitu ya. Nah, industri primer itu yang gimana? Industri primer itu, saya kasih contoh ya. Ini kita bahas industri primer. Industri primer itu yaitu industri yang barang-barangnya atau barang-barang produksinya bukan hasil olahan. Bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Jadi nggak diolah tapi udah dijual. Saya bisa. Contohnya apa? Nah, contohnya hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kayak gitu. Itu contohnya industri primer. Ya. Itu pengertian sudah, contohnya sudah. Nah, untuk sekunder, tersier, seperti apa? Bisa kalian cari nanti ya. Ini yang buat kalian buat rangkumannya nanti harus jelas. Oke, next. Nah, lembaga keuangan kita bahas mulai yang perbankan. Sekarang kita masuk ke bank. Pengertian lembaga keuangan perbankan menurut keputusan Menteri Keuangan RI nomor 792 tahun 1990. Lembaga keuangan perbankan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan serta melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi. Nah, jadi bank tuh kalau kalian dulu mikirnya cuma buat nyimpen uang, nah itu sesuatu yang awam. Karena sekarang kalian sudah masuk di perbankan, kalian harus tahu ternyata bank itu bukan cuma buat nyimpen uang, nah tapi ini guna membiayai investasi perusahaan. Sangat-sangat banyak macam kerjanya di bank itu ya. Dan dia tuh sebuah sumber ekonomi negara kalau kita bisa bilang. Jenis lembaga keuangan perbankan itu ada 3. Ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Yang bagaimana itu? Silahkan kalian cari pengertiannya. Kalau di sini kotaknya cuma pengertian, berarti kalian disuruh mencari pengertian aja. Kalau ada contoh, berarti harus ada contohnya. Paham ya? Next, kita ke kepemilikan lembaga perbankan. Jadi, karena bank itu yang membedakan itu adalah kepemilikannya. Siapa yang memiliki bank itu? Kalian kan melihat banyak nih kalau di jalan.
ada bank itu ada banyak, BRI, BCA, Mandiri, BNI, banyak lah. Itu yang punya siapa ya? Pernah nggak kalian terbersih seperti itu? Bank-bank seperti itu yang nanti kalian akan bisa membedakan dia tergantung dia mana. BCA yang mana ya kira-kira? Nah, kalian tapi harus mencari pengertiannya dulu. Setelah mengerti pengertiannya, kalian bisa mencari contohnya. Contohnya deket-deket yang real aja ada di kotamu. Ada. Kalau nggak ada, mungkin kalian bisa keluar kota. Tapi jangan dikit-dikit browsing ya. Kalau bisa sebutin dulu yang di dekat. Saya tahu kalau kemarin ada tugas tuh browsing full. Aduh, ini gimana ini? Ada yang jawabannya sama juga. Wah, nanti kalau jawabannya sama ya nilainya sama teman-teman. Atau malah nanti kalau next seperti itu saya bagi nilainya. Yang sama-sama jawabannya saya bagi nilainya. Next kita ke ini lembaga keuangan yang bukan bank. Jadi tadi lembaga keuangan kan banyak. Ada bank. Nah, ini bukan bank. Yang bukan bank itu yang kayak apa ya? Kayak ini. Koperasi Simpan Pinjam, kan pernah tahu kan? Kalau kalian mungkin di dekat rumah ada KSP KSP Tani gitu, KSP Makmur apa gitu, biasanya ada. Pegadaian kan juga harus tahu. Pegadaian itu kalau di Tulungagung di mana letaknya, di dekat Pasar Ngemplak. Pegadaian itu gimana sih? Itu juga lembaga keuangan tapi bukan bank, tapi dia bisa sebagai penjamin keuangan gitu. Cari pengertiannya, berikan contohnya. Oke, next. Nah, ini yang terakhir, subbab 3, asuransi. Nah, pernah dengar nggak asuransi? Kalau misalkan kalian pernah disebutkan asuransi oleh orang tua kalian, seperti BPJS, Bumi Putra, Jiwasraya, pernah dengar? Asuransi itu macam-macam, sangat luas. Seiring dengan berkembangnya zaman ini semakin luas. Dulu tuh waktu saya kecil ya, asuransi itu cuma pendidikan gitu yang ngetren. Sekarang semua mobil diasuransikan, mobil, properti kayak rumah, bangunan, toko, itu semua diasuransikan biar kalau bisa terjadi apa-apa ada yang mengelola resiko, pertanggungan atau mengelola resiko. Nah, asuransi. Saya mencari dulu nih pengertiannya dari asuransi umum, asuransi jiwa, asuransi kerugian. Baru beli contohnya. Contoh asuransi umum itu yang kayak apa sih? Contoh itu berarti ke perusahaannya ya. Asuransi jiwa itu biasanya kesehatan. Kalau misal kerja meninggal dapat bantuan dana sekian. Kalau kerja sakit ditanggung oleh perusahaan gitu. Seperti itu ya. Ini informasi buat kalian tentang seputar buku yang saya gunakan. Seperti biasanya, silakan kalau kalian berminat fotokopi boleh, beli silakan. Sekian pembelajaran pada pertemuan ini. Jika ada tanya jawab, saya persilahkan. Setelah ini saya akan mengirimkan file yang PDF, jadi kalian bisa membaca ulang dan mencatat, tapi tanpa suara saya. Setelah nonton ini baru baca yang PDF-nya, oke? Sekian ya anak-anak. Selamat